Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, hidup rukun di sekolah, pembelajaran 1 dan 2, halaman 98 sampai dengan 111. Sebelum kita belajar, yuk kita bersama-sama berdoa agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan ilmu yang kita dapat barokah. Berdoa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Kita akan belajar pada pembelajaran 1, yaitu kalimat perintah dan ciri-cirinya, membedakan warna krayon, pensil warna, dan spidol, kemudian penjumlahan dengan cara panjang dan cara pendek. Kalimat perintah. Kalimat perintah adalah kalimat yang isinya menyuruh untuk melakukan sesuatu. Coba kalian perhatikan dialog di bawah ini. Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu? Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya. Nah, di dialog ini terdapat 2 kalimat perintah, yaitu yang pertama, bagilah bekalmu dengan teman-teman ya, Din. Dan yang kedua, bawalah tempat bekalmu kembali ya. Ciri-ciri kalimat perintah. Yang pertama, kalimat diakhiri dengan tanda seru, seperti tanda pada dialog teks dialog ini. Kemudian, yang kedua, pada kata perintah diakhiri dengan kata lah. Coba kalian perhatikan kata bagi. Bagi diakhiri dengan kata lah, menjadi bagilah. Dan yang kedua, kata bawa. Bawa diakhiri dengan kata bawa, dengan akhir kata lah, sehingga menjadi bawalah. Selanjutnya, coba kalian perhatikan gambar pada layar. Masuklah ke kelas dengan tertib. Nah, ibu guru meminta siswanya untuk masuk ke kelas dengan tertib. Kalimat perintah ini diucapkan oleh bu guru dengan sopan, sehingga dapat membuat orang yang dimintanya menjadi ikut melaksanakan perintahnya, karena kalimat perintah itu sebaiknya diucapkan dengan sopan. Sekarang coba kalian perhatikan kalimat perumpang di bawah ini. Mari kita lengkapi bersama-sama agar menjadi kalimat perintah yang tepat. Nomor 1. Titik-titik berkelas setelah bel berbunyi. Titik-titik di sini dapat kita isi dengan kata masuklah, sehingga menjadi kalimat perintah masuklah ke kelas setelah bel berbunyi. Yang kedua, dapat kita isi dengan kata jagalah, sehingga menjadi kalimat perintah jagalah kebersihan kelas. Kalimat ketiga, dapat kita isi dengan kata tutuplah, sehingga dapat menjadi kalimat perintah tutuplah pintu setelah masuk ke dalam ruangan. Keempat, titik-titik dapat kita isi dengan kata letakkan, sehingga menjadi kalimat perintah yang tepat, yaitu letakkan buku-buku di rak agar terlihat rapi. Kalimat kelima dapat kita isi dengan kata buanglah, sehingga menjadi kalimat perintah buanglah sampah pada tempatnya. Selanjutnya mari kita amati gambar di bawah ini, gambar hasil dari pewarnaan krayon, pensil warna, dan juga spidol. Nah, dari hasil pewarnaan krayon, hasil goresannya kasar dan tebal, kemudian kertas mudah kotor, harus dilakukan berulang agar mendapat hasil merata, dan juga cukup sulit dihapus. Yang kedua, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar ini merupakan hasil dari pewarnaan pensil warna. Hasil goresan halus dan kurang tebal harus dilakukan berulang agar gambar tertutup oleh warna dan mudah dihapus. Gambar yang selanjutnya yaitu gambar hasil pewarnaan spidol. Hasilnya, goresan
Goresan halus dan tebal, tidak mudah kotor, mudah merusak kertas jika terlalu banyak menggores, dan juga hasil pewarnaan sulit dihapus. Nah, selanjutnya kita akan belajar penjumlahan. Penjumlahan dapat dihitung menggunakan dua cara, yaitu cara panjang dan juga cara pendek. Yang pertama, coba kalian perhatikan cara berikut, yaitu cara panjang. 125 ditambah 117, pertama kita jabarkan terlebih dahulu. 125 sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 100 ditambah 20 ditambah 5. Dan 117 jika disesuaikan dengan nilai tempatnya menjadi 100 ditambah 10 ditambah 7. Yang pertama kita jumlahkan nilai tempat satuannya, yaitu 5 tambah 7 hasilnya 12. 20 ditambah 10 hasilnya 30. Dan yang selanjutnya adalah nilai tempat ratusan, 100 ditambah 100 hasilnya 200. Nah, dari 125 ditambah 117 akhirnya ditemukan nilai tempat penjumlahannya, yaitu 200 ditambah 30 ditambah 12. Coba kalian perhatikan bilangan 12. Bilangan 12 ini terdiri dari dua nilai tempat, yakni nilai tempat puluhan dan satuan. Sehingga harus kita jabarkan 12 menjadi 10 ditambah 2. Selanjutnya, karena 10 juga puluhan, maka harus kita jumlahkan dengan puluhan juga. Sehingga mendapatkan hasil 200 ditambah 40 ditambah 2. 40 dari mana? Yaitu dari 30 ditambah 10. Dari 200 ditambah 40 ditambah 2, hasilnya yaitu 242. Maka hasil dari 125 ditambah 117 adalah 242. Untuk cara yang kedua, yakni cara pendek, caranya adalah sebagai berikut. Nah, cara pendek ini kita tidak perlu menjabarkannya sesuai dengan nilai tempat. Langsung kita hitung bersama-sama ya. Pertama satuannya dulu, yakni 5 tambah 7. 5 tambah 7 hasilnya adalah 12. 12-nya itu kan terdiri dari dua angka. Yang pertama satuan, yang kedua adalah puluhan. Nah, 12 satuannya kan 2. Jadi 2 kita tulis di bawah sini. Kemudian 1 kita tulis di atas puluhan. Karena 1 adalah puluhan. Sehingga dapat kita lanjutkan 1 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian kita jumlahkan ratusannya, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa 125 ditambah 117 hasilnya 242. Mari kita bersama-sama menentukan penjumlahan berikut. Dari 283 ditambah 285, mari kita jumlahkan menggunakan cara panjang. Yang pertama kita jabarkan 283 sesuai dengan nilai tempatnya, yaitu 200 ditambah 80 ditambah 3. Kemudian kita jabarkan bilangan 285 menjadi 200 ditambah 80 ditambah 5. Nah, selanjutnya kita jumlahkan sesuai dengan nilai tempatnya. Yang pertama, satuannya dulu. 3 ditambah 5 hasilnya 8. Kemudian 80 ditambah 80 hasilnya 160. 200 ditambah 200 hasilnya 400. Nah, coba kalian perhatikan bilangan 160 hasil dari 80 tambah 80 itu merupakan bilangan yang terdiri dari dua nilai tempat, yakni ratusan dan juga puluhan, sehingga harus kita jabarkan menjadi 400 ditambah 100 ditambah 60 ditambah 8. Nah, 400 ditambah 100 hasilnya 500 untuk ratusannya, kemudian puluhannya tetap 60, dan satuannya menjadi 8. 500 ditambah 60 ditambah 8 menghasilkan bilangan 568. Sehingga dapat kita simpulkan 283 ditambah 285 adalah 568.
Bagaimana dengan cara pendeknya? Coba kalian perhatikan berikut ini. 283 ditambah 285, 3 ditambah 5 dari satuannya, menghasilkan nilai 8, kemudian 8 ditambah 8, sama dengan 16, 6-nya kita tulis di bawah, dan satunya kita simpan di ratusan. Kemudian 1 ditambah 2 ditambah 2, hasilnya adalah 5. Sehingga dapat disimpulkan hasilnya yaitu 568. Diingat-ingat kembali, 8 ditambah 8 kan hasilnya 16. Satuannya kita letakkan di bawah, untuk pulangnya kita letakkan di atas. Nah, 8 ditambah 8 ini, 8 kan puluhan. 16 itu dari nilai tempatnya 160 sebenarnya. Sehingga 6 kita letakkan di puluhan, dan 1 yang aslinya bernilai-nilai 100 kan ratusan. Jadi kita letakkan di ratusan. Sehingga 6-nya kita tulis di bawah dan 1-nya kita tulis di atas. 1 tambah 2 tambah 2 hasilnya 5. Jadinya 500. Sehingga 283 ditambah 285 hasilnya 568. Untuk selanjutnya, mari kita belajar pembelajaran 2. Pembelajaran 2, kita akan belajar variasi gerak dasar lokomotor, kalimat perintah, dan juga pengamalan sila pertama dan kedua Pancasila. Mari kita belajar variasi gerak lokomotor. Apa itu gerak lokomotor? Gerak lokomotor adalah gerak berpindah tempat. Contohnya, lari pendek dan juga lari panjang. Nah, mari kita perhatikan teks berikut. Berolahraga bersama. Hari ini, Udin dan teman-teman berolahraga. Pak Guru meminta siswa untuk berlari berpasangan. Udin berpasangan dengan Edo. Tiba-tiba mereka terjatuh karena gerakan kakinya tidak kompak. Kaki Edo terluka dan berdarah. Udin membantu Edo berdiri. Pak Guru mengantar Edo ke UKS. Pak Guru pun mengingatkan siswa lainnya, berhati-hatilah ketika berlari. Samakan langkah kalian terlebih dahulu. Nah, dari teks berikut, mari kita temukan kalimat perintah yang terkandung di dalamnya. Yang pertama, kalimat perintah yang kita temukan adalah berhati-hatilah ketika berlari. Dan yang kedua, samakan langkah kalian terlebih dahulu. Dua kalimat berikut merupakan contoh dari kalimat perintah. Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Bermain lari berpasangan. Seperti pada teks sebelumnya tadi. Ketika kita berlari berpasangan, sebaiknya kita kompak dalam berlari. Agar tidak ada dari yang berpasangan ada yang terluka. Kekompakan dapat tumbuh karena sikap saling peduli dan saling menjaga kerukunan. Selanjutnya, mari kita belajar pengamalan sila ke-1 dan kedua Pancasila. Nah, sila yang ke-1 ini merupakan contoh dari sila pertama, dan yang gambar kedua ini merupakan contoh dari sila kedua. Sila yang pertama contohnya yaitu Siti bersama temannya berdoa sebelum dan setelah belajar. Sila kedua contohnya yaitu Udin berbagi bekal dengan Edo ketika istirahat. Nah, sila pertama ini pasti berhubungan dengan kepercayaan dan juga kepada Tuhan. Nah, yang kedua ini berhubungan dengan sikap berbagi, adil, sopan santun, dan juga saling menghargai. Untuk tugas hari ini, coba kalian kerjakan LKS tema 1 halaman 53 dan 55. Jangan lupa, untuk jawabannya silahkan dikirim ke wali kelasnya masing-masing.
Sekian pembelajaran hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.